Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1019. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Aturan waktunya tidak dapat menghalanginya terlalu lama, dan itu langsung terkoyak, bukan karena aturan waktunya tidak kuat, tetapi melainkan pihak lain itu adalah ahli yang mulia. Ahli yang mulia telah melampaui jalan surgawi, dan dengan aturan waktu yang sekarang didesak oleh Qingchen, itu masih belum mungkin untuk sepenuhnya memblokir ahli yang mulia, dan hanya dapat mempengaruhi waktunya hanya beberapa detik saja. Waktu ini terlalu singkat untuk memainkan peran yang menakutkan ketika menghadapi ahli yang mulia. Dan hal yang paling menakutkan adalah Jugerulong sepertinya sudah tahu bahwa dia memiliki aturan waktu. Dan Jugerulong itu sepertinya telah membuat beberapa persiapan untuk membuat aturan waktunya gagal. Sementara saat ini, api langit yang tak berujung membakar Jugerulong, tetapi api-api itu hanya dapat membakar di permukaan tubuhnya dan tidak dapat menembus ke dalam tubuhnya. Bahkan api teratas pun seperti api bencana dan api racun surgawi itu hanya menyebabkan trauma pada kulit Jugerulong, tetapi tidak dapat melukai esensinya. Selanjutnya Jugerulong mengangkat kepalanya dan melihat ke istana Jixiaodao. Matanya sedikit berubah. Dia memperlihatkan perhitungan yang cerdas dan lalu berkata, "Istana Jixiaodao, bukankah itu harta yang mulia api langit? Tanah ujian percobaan di surga. Rumornya benar, itu diperoleh oleh seorang jenius bernama Qingchen di istana Guanghan dari alam surga timur. Jugetsu, putra suci keluarga Juge saya, jatuh di ujian surgawi di alam surga. Dikabarkan dia dipenggal oleh seorang pemuda bernama Qingchen. Mungkinkah?" Mata Jugerulong itu tiba-tiba menatap Qingchen. Cahaya menakutkan muncul di matanya. Sebuah pemikiran yang sangat menakutkan muncul di benaknya, yaitu apakah orang di depannya ini adalah Qingchen dari alam surga timur? Jika ini masalahnya, maka orang ini hanyalah seorang ahli suci bumi beberapa tahun yang lalu. Dan lalu mengapa sekarang dia telah menjadi sosok di ranah guru suci tahap akhir? Dari waktu berakhirnya ujian surgawi itu hanya berlangsung sekitar 10 tahun. Apakah anak ini menerobos tahap akhir guru suci hanya dalam waktu 10 tahun yang sangat singkat? Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Pasti ada rahasia besar dalam diri anak ini. Hati Jugerulong membara untuk beberapa alasan. Dia samar-samar merasa bahwa dia telah menyentuh sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia besar mengenai masa depan surga dan tahap akhir guru suci. Hanya membutuhkan waktu 10 tahun untuk menerobosnya, atau bahkan kurang dari 1 dekade. Menjadi guru suci tahap akhir, kecepatan ini sungguh mengejutkan. Ditambah dengan rahasia aturan waktu Qingchen itu sepenuhnya membuatnya gila. Sementara saat ini di kejauhan, 5 monster iblis besar dan banyak orang kuat lainnya yang hadir, semuanya juga terkejut dan bahkan berhenti dari persepsi mereka. Istana Jixiaodao, bukankah ini harta karun yang mulia api langit di tanah percobaan surga? Apakah orang ini Qingchen dari alam surga timur? Dikatakan bahwa orang ini telah memenggal kepala putra suci Jugetsu dari keluarga Juge, Donghuang Jueyi dari keluarga Kaisar Timur, dan putra suci Yawuming dari istana Mimansen. Dan setelah percobaan surgawi berakhir, anak ini menghilang secara misterius. Mungkinkah itu dia? Lihat, tungku emas biru itu. Ada juga aturan waktu. Saya ingat belum lama ini Yang Mulia Iblis mengejar seorang jenius muda di Laut Pasang Surut. Dia ingin membunuh jenius muda itu, tetapi kemudian dia dibunuh oleh jenius muda itu menggunakan aturan waktu dan lubang formasi di lautan virtual. Apakah itu juga orang ini? Segera seolah satu batu menyebabkan ribuan gelombang. Melihat tampilan aturan waktu Qingchen, semuanya terguncang seketika dan terjadi banyak diskusi di sana. Mereka tidak menyangka Qingchen memiliki identitas seperti itu.
Saya ingin istana Ji Xiaodao ini dan tungku dewa yang mulia racun surgawi ini, kata Zhuge Rulong. Pada saat ini Zhuge Rulong mengangkat tangannya dan langsung meraih istana Ji Xiaodao dan tungku pil Dao King Jin dengan tangannya yang besar. Saat ini dia sudah melakukan penetrasi. Ini adalah dua harta karun tingkat yang mulia dan merupakan kartu truf milik Qin Chen. Jika dia memperoleh dua harta karun ini, Qin Chen itu akan kehilangan kemampuan untuk melawan. Sementara saat ini, Qin Chen putus asa. Apakah ahli yang mulia benar-benar kuat? Aturan waktunya juga bahkan gagal. Perlu dicatat bahwa ketika dia menghadapi yang mulia iblis di lautan virtual waktu itu, dia hanya menampilkan tungku pil Wan Dao King Jin, tetapi dia tidak mengeluarkan istana Ji Xiaodao. Namun sekarang, setelah dia mengeluarkan istana Ji Xiaodao, dia tetap kembali tanpa hasil. Hal ini membuatnya sangat putus asa. Tidak boleh membiarkannya. Namun Qin Chen dia berteriak dengan marah. Dia lalu mendesak dua harta tingkat yang mulia itu. Dia tidak boleh membiarkan kedua harta tingkat yang mulia itu disita oleh Zhuge Rulong. Jika tidak, maka dia akan berada dalam masalah besar. Dan jika dia kehilangan dua harta karun tingkat yang mulia itu, dia akan sepenuhnya kehilangan resistensi. Akan tetapi saat ini, Zhuge Rulong terlalu cepat. Dia bergegas kedua harta karun itu selangkah lebih maju dari Qin Chen. Dia mencondongkan tangannya yang besar. Segera udara takdir meresap, dan dia ingin menekan dan mengambil alih kedua harta itu. Kamu berani? Qin Chen berteriak dengan marah. Dia mendorong dengan seluruh kekuatannya dan boom. Dua harta karun besar itu bersinar untuk menahan penangkapan Zhuge Rulong dan meledak melawan cuaca takdir. Namun di bawah kekuatan yang mulia Zhuge Rulong, istana Ji Xiaodao dan tungku pil 10.000 Dao King Jin itu gemetar hebat, tetapi tidak pernah bisa terbang keluar dari blokade cahaya takdir Zhuge Rulong. Apalagi itu masih nampak sedikit ditekan. Brengsek, kata Qin Chen. Dia sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Bahkan dua harta karun yang mulianya telah ditekan. Hatinya terasa dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Kata Qin Chen. Dia berpikir, ekspresinya marah. Dia masih memiliki kartu truf lainnya, seperti Pon Iblis dari 10.000 alam. Namun, Qin Chen merasa bahwa meskipun dia menampilkan Pon Iblis dari 10.000 alam, itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan total kepada Zhuge Rulong, karena basis kultivasinya terlalu rendah. Terlebih lagi, setelah Pon Iblis dari 10.000 alam ditampilkan, maka dia akan berada dalam masalah yang sangat besar, dan saya khawatir tidak akan ada kedamaian. Saat ini, Qin Chen menatap dengan tajam. Dia memacu pedang karat misterius itu dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin membangkitkan kekuatan pedang karat misterius untuk menargetkan Zhuge Rulong. Akan tetapi, setelah memasuki makam pedang ini, kekuatan misterius pedang karat misterius itu sepertinya telah menghilang sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana Qin Chen mendesaknya, kekuatan dingin itu tidak pernah tertarik. Itu tidak dapat diaktifkan. Saat ini, Zhuge Rulong sedang ingin mengambil dua harta tingkat yang mulia milik Qin Chen. Dan auranya nampaknya mulai terisi. Dan Qin Chen nampak putus asa. Anak muda, jangan melawan. Kekuatanmu terlalu lemah di mataku. Kamu benar-benar seperti semut. Anda bisa menangkapnya dengan tangan Anda. Mungkin masih ada secercah kehidupan. Kalau tidak, kamu pasti akan mati, kata Zhuge Rulong. Dia menekan dua harta karun tingkat yang mulia itu. Dia menatap ke arah Qin Chen seperti seekor naga yang menatap seekor semut. Persetan dengan ibumu, kata Qin Chen. Dia berteriak. Namun dia juga nampak sangat khawatir. Dia juga mengkhawatirkan Yu Qiansu dan Qin Qiuji. Bunuh. Niat membunuh melonjak dari Qin Chen. Dia langsung bertarung dengan mati-matian. Sementara Yu Qiansu dan Qin Qiuji, mereka berdua mengikuti dari dekat. Dan kekuatan tak terbatas juga dicurahkan untuk melawan. Konyol. Melihat itu, Zhuge Rulong berkata dengan dingin. Cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya terus melonjak darinya, menghalangi seisi dunia ini. Dan pada saat ini, dia tidak terburu-buru. Melihat serangan dari Qin Chen, Yu Qiansu, dan Qin Qiuji, dia nampak tenang. Segera cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip padanya, sebelum pada akhirnya berubah menjadi sebuah sangkar yang mengerikan, dan seketika memblokir serangan dari ketiga Qin Chen. Saat ini, Zhuge Rulong memiliki perasaan santai. Dia lalu melihat sekeliling. Dia mengungkapkan niat membunuh yang samar. Dan seketika, niat membunuh dari Zhuge Rulong itu
membuat semua master yang hadir merinding, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan yang dilepaskan dari tubuh Jugerulong. Ini, faktanya memang benar saat ini Jugerulong memang menggerakkan pikirannya. Karena Qin-Chen terlalu luar biasa, identitasnya luar biasa. Dan dia tidak bisa membiarkan orang lain mengetahuinya. Karena jika orang-orang membocorkan beritanya, maka Jugerulong sendiri akan sangat merepotkan. Namun, karena ada begitu banyak master di sini, dan orang-orang datang satu demi satu, membuat Jugerulong segera mengerutkan kening. Karena bagaimanapun juga terlalu sulit untuk membunuh semua orang yang ada di sini. Bahkan dengan kekuatannya, mungkin itu memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, Jugerulong tidak jadi melakukannya. Merasakan bahwa niat membunuh pada Jugerulong terhadap mereka benar-benar hilang, semua orang segera menghela napas lega. Mereka merasa bahwa batu yang menekan hati mereka telah menghilang. Namun tetap saja, mereka harus sedikit waspada. Pada saat ini, orang-orang dari dunia luar terus berdatangan. Pintu kehampaan berkedip-kedip, dan kemudian dua sosok nampak masuk. Kakek, makam pedang ini layak menjadi warisan papilun pedang Tongtian kuno. Memang benar, kekuatan pedang ini sungguh luar biasa. Suara menyenangkan terdengar, dan pada saat yang sama, Jiruyu dan Jiwuxu pun masuk. Ini kekuatan takdir, hati-hati, kata Jiwuxu. Cahaya takdir tetap ada satu demi satu. Jiwuxu langsung masuk bersama Jiruyu. Dia merasakan aura mengerikan di tempat ini. Wajahnya tiba-tiba berubah, karena dia merasakan kekuatan takdir yang mengerikan. Kemudian dia melihat ke atas. Dia lalu melihat beberapa sosok menakutkan di depannya. Jugerulong, dia seperti dewa takdir, menekan segalanya. Dan cahaya takdir yang tak terbatas berubah menjadi sangkar, menghalangi segalanya. Ini seketika mengejutkan Jiwuxu. Jugerulong itu adalah salah satu anggota keluarga Juge. Justru, itu benar-benar bertarung di tempat seperti ini. Lagi pula menurutnya, siapa yang telah membuat Jugerulong ini marah? Dan sebenarnya ada orang yang bertarung dengan Jugerulong. Apakah itu adalah penguasa dari kekuatan top lainnya di alam surga selatan? Jiwuxu bingung, dan pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan melihat tiga sosok. Di antara tiga sosok itu, ada yang masih sangat muda, dengan napas yang menakutkan, dan napasnya sangat familiar, seolah-olah Jiwuxu pernah melihatnya di suatu tempat. Selain pemuda itu, masih ada dua wanita cantik tiada tara yang begitu memukau hingga melampaui dunia. Sial, siapa orang ini? Ada dua wanita cantik di sisinya, kata Jiwuxu. Dia berkata dengan depresi. Dia adalah pria yang tampan ketika dia masih muda. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pria ini, dia jauh tertinggal. Apalagi, napas ranah ketiga orang ini sangat rendah. Namun, kekuatan yang terpancar dari ketiga orang ini, bahkan Jiwuxu, dia sedikit ketakutan. Di manakah jenius itu berasal? Ini terlalu kuat. Tiga orang itu sebenarnya sedang melawan Jugerulong. Mendengar ini, Jiruyu pun mengangkat kepalanya. Entah kenapa detak jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, dan matanya beralih ke depan. Dan saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba tertegun di tempat. Sepertinya Jiruyu disambar petir dan dia tiba-tiba menjadi lesu. Qin-Chen, Jiruyu bergumam. Dia bergetar hebat dan dia berseru seperti itu. Seraya air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Suara serak di tubuhnya gemetar. Apakah ini mimpi? Gumam Jiruyu. Dia tidak percaya semua yang ada di depannya, tetapi ini nyata. Hal ini seketika membuat emosi Jiruyu meledak-ledak tak tertahankan. Jiruyu bahkan tidak bisa menahan diri, dan tiba-tiba dia berlari maju. Sementara saat ini di langit, Qin-Chen tiba-tiba mendengar suara mimpi yang tersisa, dan sosoknya bergetar tanpa alasan. Dia perlahan menundukkan kepalanya, dan lalu melihat sesosok yang memakai cadar. Sosok cantik itu muncul di depan Qin-Chen. Segera kedua mata Qin-Chen dan Jiruyu langsung bertemu. Dan dalam sekejap, seolah-olah mereka berdua telah mengalami reinkarnasi tanpa akhir dan akhirnya bertemu kembali. Semuanya berhenti seolah-olah membeku saat ini. Hanya ada dua orang dengan mata berkaca-kaca, mata mereka bertemu. Sementara saat ini Yukiansu juga gemetar. Dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sosok yang dikenalnya. Jiruyu, kata Yukiansu, dia kehilangan suaranya. Jiruyu, apakah itu wanita yang dicari oleh tuan muda? Kata King Kyuji, dia juga terkejut dan menunduk.
Pada saat ini, Jiryu menatap Kinchen di langit dengan tatapan kosong. Emosinya memancar, tak terkendali, dari lubuk hatinya yang paling dalam. Apakah itu dia? Benarkah itu dia? Dia berteriak di dalam hatinya. Jiryu seolah-olah ingin melampiaskan emosinya. Segera 2 garis air mata jatuh tak terkendali dari sudut matanya, seolah-olah dia tidak bisa menghentikannya. Sejak Jiryu datang ke surga, hatinya sangat kesepian. Siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia paling kesepian, paling kesepiannya, paling tidak berdaya, dan paling ragu-ragu. Bahkan ketika dia datang ke surga yang aneh ini sendirian, atau bahkan ketika dia kesakitan dalam keluar gaji, dia tidak pernah berpikir untuk menangis. Dan di keluar gaji, bahkan dia dianggap dewi, dan banyak murid yang menginginkan Jiryu itu tidak terhitung jumlahnya. Namun ketika dia melihat orang di depannya, emosi Jiryu tak bisa dijelaskan yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Dia menyembur dari lubuk jiwanya. Dan dia tidak bisa menahan ini. Dia saat ini ingin menangis keras-kerasnya, tetapi dia tidak berani berbicara. Dia takut hal ini hanyalah ilusi. Dan begitu dia berbicara, semua ini akan hilang. Kinchen. Jiryu berteriak keras dan dia langsung bergegas menuju Kinchen dengan panik. Dia tidak peduli sama sekali tentang segala sesuatu di sekitarnya. Apa? Orang yang jauh lebih jelek dariku itu adalah saudara baikku, Kinchen. Kata Jiwuksu, dia bergumam. Pantas saja rasanya begitu familiar. Saat dia berkata, ekspresi bersemangat, matanya menjadi sedikit merah. Jiryu, jangan datang. Di saat Jiryu bergegas maju, wajah Kinchen berubah dan dia buru-buru berteriak kepada Jiryu. Melihat Jiryu masih tetap bergegas, wajah Kinchen seketika berubah drastis. Dua semut lagi, 2 orang ini, kata Jugerulong, seraya melihat Jiryu dan Jiwuksu, dan dia mengenali keduanya. Karena di pinggiran pegunungan Tiandang, Jiwuksu dan Jiryu memiliki temperamen yang menonjol, yang membuatnya sangat terkesan. Namun, siapa sangka ternyata kedua orang ini sebenarnya ada hubungannya dengan Kinchen itu. Jugerulong menus dingin. Dia berlama-lama di sekitar cahaya takdir. Dia seperti dewa takdir menguasai segalanya. Leluhur, biarkan aku mengambil kedua orang ini untukmu, kata Master Sekte Yun Xiao. Dia dan orang lain di sampingnya merasa gatal untuk waktu yang lama. Dan setelah melihat ini, mereka kemudian terbang satu persatu tanpa menunggu perintah dari Jugerulong. Mereka langsung mendatangi Jiryu. Jelas, jika mereka ingin berada di sisi leluhur Jugerulong, maka mereka harus meninggalkan kesan yang baik bagi Jugerulong. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.